Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar. Saya akan mewawancari pedagang yang dekat di SMK Negeri 4 Padalarang. Pertama-tama izinkan saya bertanya, Ibu, nama Ibu sebelumnya siapa ya? Bu Ninda. Sudah berapa lama Ibu berjualan di SMK Negeri 4 Padalarang? Sudah mau 2 tahun. 2 tahun. Oh, apa alasan Ibu milih lokasi ini gitu? Dekat sama rumah. Oh, dekat rumah ya. Terus sebelum berjual di sini, apakah Ibu memiliki pekerjaan lain kayak apa gitu, Bu? Enggak sih, ibu rumah tangga aja pas dulu. Oh, langsung ini gitu ya. Terus apakah produk yang Ibu jual sekarang sama dengan saat awal berdiri? Iya. Kayak pernah jualan apa gitu dulunya? Enggak, emang dari dulu. jualan Oh. martabak. Bagaimana Ibu mendapati ide untuk jualan martabak ini, Bu? Emang sebelum nikah juga udah ke martabak. Oh, udah bisa. Dulu kerja di orang dulu mah. Dulu kerja di orang dan sekarang Buka sendiri. oh, siap. Apakah ada mentor atau orang yang menginspirasi dalam berdagang? Sebenarnya enggak sih, emang basicnya suka jualan aja. Oh, suka jalan dari dulu sampai sekarang gitu ya, Bu. Terus jam berapa biasanya Ibu memulai persiapan atau mulai berdagang itu, Bu? Persiapan dari rumah mah ngadonin dari jam 5 sih, berangkat ke sini setengah 6. Oh, setengah 6 udah standby di sini, terus sudah buka lah, udah Buka paling jam 6 lah adanya. buka jam 6. Berapa modal awal yang Ibu keluarkan saat pertama kali ini yang bikin Modal martabak? awal kalau modal cuman buat bahan paling 500 ribuan sih. Kalau bahan aja mah. Kalau Kalau semua sama gerobaknya ya mungkin Lebih? ada 5 juta. Mungkin kan dari Oh, gerobak, iya. loyang kayak gitu-gitunya yang mahalnya. belum ininya ya. Terus dari mana sumber modal tersebut, atau tabungan sendiri, pinjaman atau bantuan keluarga? Tabungan sama bantuan keluarga sih. Oh, dukung banget ya sama keluarganya. Berapa biaya sewa tempat ini Bu? Sama keamanannya? Nggak ada biaya sewa, paling cuman kebersihan aja. Kebersihan 2000 sehari. 2000 sehari. Berapa biaya operasional harian listrik atau gas itu? Gasnya Dihitungnya berapa? paling mingguan sih kalau gas. Paling 1 tabung bisa seminggu. Seminggu? Nggak ada listrik kan di sini. Iya sih. Apakah Ibu memiliki cadangan modal jika sewaktu-waktu ada kenaikan harga bahan baku? Nggak ada sih. Tiap hari muterin modal-modal yang ada di sini aja. Weh. Kalau simpanan mah nggak ada. Bagaimana Ibu mengatur alokasi dana antara belanja, bahan, dan keuntungan pribadi? Kalau Mengatur hasil, Bu. hasilan mah ya ini mah tetap ke ini aja sih. Kalau pribadi mah kan ada dari suami. Oh, Sama mengatur aset barang dagangan, atau Nah. misalnya kalau ada loyang yang pecah itu, nah ambil dana dari mana gitu. Ya kan tiap hari juga maksudnya nggak habis melulu sama modal, kan disimpan juga buat simpanan. Oh, ada simpenan gitu. ada buat ekonomi juga. Dari mana Ibu mendapatkan bahan dasar produk yang dijual, kayak di pasar atau bahan Banyaknya di pasar sih atau toko-toko kue. banyaknya di Nah, pasar? toko-toko kue. Apakah Ibu berbelanja ke pasar tradisional atau seperti pasar Tagog Padalarang, atau ada pemasok tetap? Kalau kayak topping-topping sih ke toko. Toko. Cuman kalau misalkan dari terigu ada dari temen. Teman, Masukin. mengapa Ibu memilih sumber bahan baku tersebut? Karena Kayak lebih murah, lebih murah. lebih murah daripada yang lain ya, Bu. Bagaimana Ibu memastikan kualitas bahan baku tetap segar dan baik? Kalau kayak gini sih nggak cepet basi kan, karena emang bahan-bahan kayak gini mah awet. Awet banget. Apakah Ibu membeli bahan secara grosir atau eceran? Eceran. Eceran. Berapa rata-rata omsetnya, Bu? Sehari. Perharinya? Sekarang mah paling ya 300-an lah ada. Sehari. Hari apa biasanya penjualan yang paling
kuliah. Sampai Jumatan lah ya. Still Bagaimana proyeksi keuntungan ibu dalam 6 bulan ke depan, Bu? Ini proyeksi keuntungan gimana maksudnya? Kayak ini. Bagaimana proyeksi keuntungan ibu dalam 6 bulan ke depan kayak gimana, Dam? Jelasin, Dam. Apakah ada peluang besar untuk berjualan, misalnya kan bulan puasa nih bentar lagi. Nah, bakal nambahin apa sih barang dagangan, bahan atau malah ngurangin gitu? Ngurangin sih, soalnya kan kalau puasa mah waktunya sebentar. Biasa kan dari pagi sampai sore, kalau puasa mah paling dari jam 3. Jam 3 sampai maghrib. Apakah ibu memiliki target pendapatan harian tertentu? Kayak hari ini nih target saya berapa gitu. Nggak ada target sih, namanya jualan mah kan kadang ramai kadang sepi. Jadi nggak ada target hari-harinya mah. Bagaimana cara ibu mencatat keuangan atau buku manual atau aplikasi gitu dalam seharusnya mengenai strategi penetapan harga? Sebenarnya udah dicatat sih. Nggak dicatat? Enggak. Jadi langsung masuk aja gitu. Langsung masuk dompet. Apakah ibu pernah mengalami kerugian total dalam sehari? Ya pernah, kalau misalkan hujan nih nggak ada yang beli, otomatis kan kalau gini nggak bisa dibesokin, Iya. pasti dibuang, itu pasti rugi. Ibu pasti rugi. Kalau musim hujannya gitu. Apakah penyebab utama kerugian tersebut berarti hujan ya? Ya cuaca, terus kalau misalkan lagi libur kan, Atau ada bahan busuk atau sepi pembeli itu ada, Bu? bahan busuknya nggak ada, kalau sepi mah pasti ada. Terus bagaimana perasaan ibu saat menghadapi kerugian besar kayak gitu, Bu? Kecewa, Iyalah kecewa, sedih, aku udah effort banget dari pagi Ya. ngadonin. tapi tahu-tahu hujan ya, Bu ya. Terus bagaimana perasaan ibu saat menghadapi kerugian besar banget kayak lebih besar dari ini? Ya paling modal dari awal lagi, kalau misalkan begini kan otomatis bahan nggak bisa dipakai, langsung dibuang. Langsung dibuang gitu. Pernahkah ibu salah dalam menghitung modal sehingga rugi tanpa disadari? Coklat kaca. Nggak tahu sih. Enggak kayaknya mana. Ya, udah pas bener deh. Apakah yang dilakukan dengan barang dagangan yang tidak laku di akhir hari? Kalau barangan nggak laku ini mah kan Bisa kalau disimpan gitu Enggak, kan? dibuang. Oh, enggak, dibuang. tiap hari ganti, kalau misalkan habis ya habis, kalau nggak habis ya dibuang. Kayak susu itu kan disimpan juga kan? Nah kalau ada- kayak gitu mah ya. masih bisa dipakai. Apa kendala terbesar yang dihadapi selama berjualan di sekitar sekolah ini? Kayak ada yang malak, ibu preman, Bu. Malah ke aku mah nggak pernah, cuman emang kalau pernah ada di sini kejadian yang malah kayak gitu, cuman nggak sih, sekarang mah aman. 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 Bagaimana nih cara ibu menghadapi persaingan yang perdagangan lain produk kayak serupa, Bu? Kayak sama gini? Kalau di sini mah nggak ada sih, martabak mah, jadi Nggak ada. nggak ada saingan kalau martabak. Kalau yang lain ada pasti ya, Bu. Ya, Jika ada kenaikan harga BBM atau bahan produk, apa langkah yang ibu Salapan. ambil? kalau kenaikan dari bahan mah, kalau BBM nggak ngaruh sih, cuman kalau misalkan dari kayak harga topping naik, ya mungkin dari harga martabak juga naik. Bagaimana ibu menangani pelanggan, siswa atau guru yang sulit atau komplain? Selama ini mah nggak ada sih, nggak ada yang komplain, baik-baik aja semua kayak kalian. Di bawah santai. Ada lagi nih, Bu, apa solusi yang dilakukan jika peralatan dagang mengalami kerusakan mendadak? Seharusnya mengenai cuaca atau regulasi sekolah gitu. Apa ya, perasaan mah kalau martabak mah nggak ada yang ini, paling kalau misalkan dari bahan sih kehabisan topping kayak gitu susah, karena itu kan jauh. Jauh. Harus ke Tagok. Apakah ibu sudah mendengar rencana program makan bergizi gratis dari pemerintah? Ya, Sudah. Bagaimana pendapat ibu jika siswa mendapatkan makan siang gratis dari sekolahnya, Bu? emang nggak apa-apa sih, cuman ya jadi omset kita jadi turun, jadi anak-anak kan pada dapat Banyak. makan gratis, kurang lah jajannya. Apakah ibu merasa program MBG akan merugikan omset perdagangan ibu? Ya kurang lebih sih pasti ngurangin
omset dari jualan. Apakah ada rencana untuk mengubah jenis dagangan jika program tersebut berjalan? Enggak sih. Ini terus itu. Nggak takut terus. Soalnya kan kalau misalkan ganti produk harus ganti alat Modal juga, lagi modal juga. lagi. Bagaimana strategi ibu agar tetap bisa bersaing dengan adanya fasilitas makan dari sekolah, Bu? Mana gimana nggak paham? Bagaimana strategi ibu agar tetap bisa bersaing dengan adanya fasilitas makan dari sekolah? Ya, nggak ada strategi sih. Misalnya kayak buka GoFood, Nah, Shopee Kalau Food gitu. emang sebelum ada MBG juga Sudah ada? Sudah ada GoFood mah. Di mana? Ibu tetap berdagang di siang hari saat bulan Ramadan. Enggak, kita mulai dari jam 3 ke jam 4 mungkin udah mulai. Jika tidak, apakah ibu beralih berjualan menu takjil di sore hari? Ya tidak, soalnya kalau martabak mah bisa buat buka juga kan. Sampai malam besar. Eh, Bagaimana perbedaan keuntungan antara bulan biasa dan bulan puasa. Beda banget sih. Biasanya kan kalau hari-hari biasa kan dari pagi. Kalau puasa mah kan cuma beberapa jam. Bagaimana ibu menyikapi berkurangnya jumlah pembeli siswa saat puasa? Ya paling ibu kan biasanya suka nambahin kayak sekarang kan cuma manis. Kalau puasa mah ada martabak telur gitu, ada menu-menu lain. Gitu aja. Apa kegiatan utama ibu jika memutuskan untuk libur berdagang saat puasa? Apakah kegiatan utama ibu jika memutuskan untuk libur berdagang saat puasa? Kalau libur masih ibu mah paling di rumah kayak ya udah siap-siap buat bikin kue buat lebaran. Apa harapan ibu untuk masa depan usaha ini? Ya semoga mah lancar, terus kayak bisa berkembang, nambah modalnya juga. Ini Apa pesan ibu bagi siswa SMK 4 Padalarang yang ingin belajar berwirausaha? Intinya mah jangan gengsi, terus kayak harus fokus. Kalau misalkan mau usaha itu harus misalkan basicnya bisa intinya kalau misalkan kayak bikin cooking ya difokusin gitulah, intinya mah gitu aja. Jika memiliki modal lebih, apakah ingin membuka cabang atau memperbesar tempat yang sekarang? Sebenarnya pengen nyari tempat yang lebih ramai, jadi pengen pindah ke tempat yang lebih Nah. ramai lah gitu. Apa rahasia agar tetap konsisten dan sabar dalam berdagang? Apa sih, gak ada rahasia, intinya mah harus tetap semangat gue. Apa satu hal yang paling membuat ibu bahagia saat berdagang di sini? Bahagia bisa ketemu banyak orang, jadi bisa banyak yang kenal sama orang, terus jadi bisa akrab sama anak-anak juga. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.